Nikah tuh nggak cuma bahagia, tapi Iya, juga ada sebelumnya juga, kerikilnya juga ada. Ya. kerikilnya ada, jadi harus siap. Maksudnya ini kan udah janji sehidup semati, Ya. udah nggak yang deket-deket lagi. Jadi ya Bismillah lah, mudah-mudahan langgeng insya Allah. Ya, amin. Ya, amin. Ya. Kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Gue baru lihat baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan? Maksud gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka yang lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Sebuah kabar mengejutkan kini datang dari pasangan Desta dan juga Natasha Rizky. Rumah tangga yang telah dibangun selama 10 tahun secara tiba-tiba berada di ujung tanduk. Ya, kejadian itu pun viral di media sosial usai Desta disebut telah mengajukan permohonan cerai terhadap Natasha. Dan kini, sederet postingan Natasha Rizky dan Desta tengah hangat-hangatnya menjadi sorotan netizen lantaran diduga kuat menjadi tanda adanya keretakan rumah tangga keduanya. Lantas, seperti apakah fakta yang terkuak lewat sebuah pesan tersirat dalam caption yang diunggah oleh keduanya? Dan benarkah Natasha kini semakin menunjukkan bahwa benar adanya permasalahan rumah tangga antara dirinya dengan Desta? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. 10 tahun menjalin hubungan rumah tangga, keputusan Desta yang secara tiba-tiba menggugat cerai sang istri Natasha Rizky nampak membuat namanya kini kian ramai diperbincangkan. Perjalanan cinta Desta dengan Natasha tak bisa dianggap remeh, lantaran keduanya kerap disandang sebagai kedua pasangan yang harmonis dalam menjalin hubungan rumah tangga. Namun, setelah adanya gugatan yang dilayangkan oleh Desta, kini hal itu terbilang sangat jomplang dan tak pelak hal itu menimbulkan adanya sebuah tanda tanya besar perihal prahara yang terjadi dalam rumah tangga keduanya. Kendati pemberitaan tersebut telah beredar luas, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Desta terhadap Natasha. Bahkan adanya kabar itu pula tak sedikit kerabat dari keduanya merasa terkejut mendengar hubungan rumah tangga Desta dan Natasha yang terbilang sudah berada di ujung tanduk. Lantas seperti apa penjelasan Humas Pengadilan Agama terkait adanya talak yang dilayangkan pihak Desta terhadap Natasha? Dan seperti apa pula reaksi kerabat mendengar adanya gugatan cerai dari Desta untuk istrinya tersebut? Oh, disuruh kasih makan Pak sama Pak Desta ya? Ya. Disuruh beri makan Pak Desta. Pak Desta benar ada di Rumah. Ada, cuma beliau tidak berkenan untuk diwawancara itu aja. Kalau ibu cacanya Natasianya gimana Kak? Aduh, saya kurang tahu. Kalau ibu belum tahu saya kan. Berarti nggak ada di rumah? Ya belum tahu. Yang tadi mobil itu Pak? Tidak bisa memastikan, cuman belum tahu. Gitu. Dari kapan nggak di rumah Pak? Ya. Dari kapan nggak di rumah gitu kan Natasha? Siapa? Istri, ibu. Oh, saya nggak tahu. Saya baru masuk tadi sore ya. Mohon maaf. Berarti Saya serah terima baru tadi sore. Mohon maaf, saya belum tahu karena saya tidak tahu dalam. Saya tidak tahu gitu aja. Berarti Kak Desa dari sore memang masih ada di dalam ya Pak ya? keluar-keluar ya? Cuman mohon maaf, tidak bisa diwawancarai gitu aja. Jadi tadi ada pesan apa dari Kak Desa mungkin Pak? Waduh, saya nggak tahu. Ada pesan Ada pesan mungkin dari buat dalam. nggak apa-apa. Oh, ada pesan nggak dari Mas Desta buat Ada kita pesan gitu? aja, Ada pesan mungkin, pesan Pak. nggak? Kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin
mengikrarkan talak terhadap istrinya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya, talak 1, roj'i, talak 2, roj'i, dan atau talak 3, jadi 3. Itu kalau cerai talak. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Astagfirullahaladzim, gua nggak tahu, no comment. Ikutan. Gue baru lihat baru tadi banget. Gue nggak bisa komen apa-apa. Teman-teman ngerti kan? Maksud gue temennya, gue nggak bisa komen yang macam-macam selain mendoakan supaya ada keputusan terbaik buat dua-duanya. Keputusan terbaik buat mereka udah dewasa ya, dan gue yakin maksudnya mereka juga harusnya bisa tahu lah situasi mereka lebih tahu, dan gue mendoakan yang terbaik buat keduanya. Gue nggak bisa komen lebih jauh karena gue pun baru lihat tadi di media. Ya kaget gitu, tapi semuanya ya udah pada gede nih orang udah gede ngomonginnya gitu, bukan anak-anak lagi. Gue cuman berharap yang terbaik aja buat berdua. Oh udah lama nggak melihat keduanya gitu. Maksudnya gue udah lama nggak ketemu sama Desta, udah lama nggak ketemu. Gue belum tahu. Ya pokoknya apapun yang terbaik yang pasti buat teman gue support. Doanya itu aja sih. Sama gue belum tahu ceritanya gimana beneran. Belum, baru juga dapat info dari teman-teman, makanya belum bisa ngomong apa-apa. Tapi yang pasti semoga aja bisa baik-baik deh semuanya, apapun itu. Ya support buat Desta dan juga buat Caca. Menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan perihal masalah rumah tangga yang dialami oleh Desta dan juga Natasha, namun tak pelak hal itu nampaknya sudah terbaca sejak keduanya mengunggah kebersamaan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Terlihat Desta yang memakai pakaian dengan warna berbeda, sementara Natasha dan anak-anak mereka mengenakan pakaian dengan warna dan motif yang senada, hingga adanya jarak antara dirinya dengan Natasha. Sontak momen tersebut dianggap sebagai isyarat terkait hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Dalam unggahan itu juga terlihat sebuah kode akan adanya masalah dalam rumah tangga, tertulis pada caption postingan yang dilontarkan oleh keduanya. Lebaran ini terasa berbeda. Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah, ujar Desta. Di sini kita tertatih merangkai penuh jutaan takwa. Kini hati yang letih menemukan fitrinya. Rabbana taqabbal minna. Ucap Natasha Rizky lewat akun Instagramnya. Dan yang terbaru, Natasha juga baru saja menjalani liburan bersama keluarga, yang mana pada unggahan tersebut terlihat wanita berusia 29 tahun tersebut menjalani liburan tanpa ada Desta di sampingnya. Lantas, benarkah hal itu menjadi salah satu cara pihak keluarga menghibur Natasha usai rumah tangganya mengalami keruntuhan? Nikah tuh nggak cuma bahagia, tapi ada sambelnya kerikil-kerikilnya juga ada. Kerikilnya ada, jadi harus siap. Maksudnya ini kan udah janji sehidup semati, udah nggak yang deket-deket lagi. Jadi ya Bismillah lah, mudah-mudahan langgeng insya Allah. Ya, amin. Ya, amin. Ya. Jadi sebenarnya perceraian itu bukan soal perbedaan usianya, namun sejauh mana kedua belah pihak ini mampu mengelola konflik atau masalah yang muncul di proses pernikahan. Tadi saya katakan ada perbedaan tugas-tugas perkembangan sehingga belum tentu keduanya paham tugas-tugasnya dan bisa menyelesaikan
konflik atau masalah itu sesuai dengan peran-peran sosial. Di balik kisah pelik rumah tangga yang dialami oleh Desta dengan Natasha, hal itu turut menyimpan sebuah kenangan manis di saat keduanya memutuskan untuk menikah. Terpaut jarak usia yang cukup jauh, Desta yang kala itu baru saja putus cinta dengan Alicia Subandono, secara mengejutkan dirinya kala itu resmi mempersunting Natasha sebagai istrinya. Lantas, seperti apakah romansa cinta hubungan Desta dan Natasha usai keduanya memutuskan untuk menikah? Ya, karena dari awal itu memang niatnya Desta itu pengen umroh sebelum nikah gitu. Makanya ini juga pemicu kenapa kita cepat nikah, itu memang karena kita mau ibadah terutama. Jadinya habis nikah tuh langsung umroh, karena kebetulan kita seminggu lagi ya. Nah, ibadah kalau udah punya niat umroh itu nggak boleh ditunda-tunda. Jadi takutnya rencana itu kan berapa kali udah pengen umroh tapi nggak jadi. Jadi sekarang udah niat harus tegas laksanain gitu, kata para orang tua. Jadi ya udah kita nikah terus langsung umroh. Aku sih kalau ngebayangin masih belum tahu ya, karena kebetulan juga aku kan baru banget jadi seorang istri, apalagi baru berapa jam ya gitu. Jadi maksudnya ya itu dia sih, maksudnya apapun kedepannya ya itu emang resiko aku, karena aku sekarang statusnya juga udah beda ya, itu udah tanggung jawab besar sih buat aku. Jadi ya harus siap sih, jadi aku kita udah sebagai suami istri dan sekarang dua-duanya kita diskusikan dengan baik. Ya ada lah namanya rumah tangga, naik turun pasti ada ya, cuman kita banyak naik sih ya. Jadi ya, tapi yang menyenangkan lah, namanya belajar sama-sama belajar ya, sama menyesuaikan juga, namanya dua kepala jadi satu rumah tangga. Menyenangkan sih, apalagi kita sudah ada anak 3, jadi ya penyesuaiannya so far sih sudah berjalan dengan baik. Tadi ya saya katakan, pernikahan itu menuntut sebuah peran dan tanggung jawab. Nah, ketika orang menikah kan dia datang dari latar belakang berbeda jauh, kemudian harus bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga, satu rumah, satu tempat tidur, yang mau tidak mau harus ada penyesuaian hingga adaptasi. Nah, kalau kita lihat di usia-usia awal belasan tahun, harus kita akui tingkat kematangannya ini secara umum ya, belum tentu akan lebih tinggi atau sama dengan orang-orang yang menikah di tahap usia yang seharusnya gitu. Jadi katakan 25 hingga 30 tahun. Nah, kematangan-kematangan ini yang sebenarnya sekalipun dilakukan dalam 10 tahun, kalau tadi tidak terbentuk kematangan, maka persoalan rumah tangga itu pun tidak akan terselesaikan. Ya kayak tadi perbedaan mungkin kayak kita, beda jarak usianya jauh, beda suku. Jadi emang ini bisa juga untuk merepresentasikan sih bahwa hubungan yang ada perbedaan ini nggak jelek kok gitu, asal kita bisa sama-sama visi dan misinya, pandangan hidupnya, dan juga kita bisa memperjuangkan semaksimal mungkin. Setidaknya kita udah bisa bicara gitu, kita udah ngomong apa yang kita mau gitu. Jadi jadi jangan cuman kita ya udah deh jalanin aja gitu. Jadi daripada nanti tengah-tengahnya hancur, mendingan dari awal udah dibentuk gitu, kita tuh arahnya mau kemana gitu, kita udah tahu apa yang kita mau tuh apa. Namun saya mesti kasih sebuah highlight, sekalipun usia pria itu di atas 40 tahun tidak mengartikan juga dia matang gitu ya, karena usia kronologis tidak selalu sejalan dengan usia kematangan emosional. Jadi belum tentu juga usia istri yang lebih muda mengartikan istrinya lebih tidak matang gitu. Jadi nggak mengartikan itu juga. Jadi yang perlu dipastikan nanti apakah kedua belah pihak ini selama 10 tahun ini punya sebuah peningkatan kematangan. Itu yang harus dipastikan. Awal sih tentunya penolakan banyak juga dari teman-temannya Caca, dari bukan menutup kemungkinan juga teman-teman gue, karena teman-teman gue bilang ngapain sih lo gitu. Soalnya gue tuh kayak main-main gitu. Dari orang tuanya Caca, kalau orang tua gue sih nggak apa-apa ya, cuman kalau orang tua Caca mungkin lebih kepada nanti dulu lah ya gitu. Juga terus ya kayak teman-teman aku juga kayak dulu tuh kayak teman-teman aku kayak Karatna gitu, tuh sampai nelponin Desta kayak lu ngapain sih deketin Caca gitu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang kayak jangan nggak usah nangis, santai aja. Enggak, ini habis suaranya. Habis. Jadi kayak banyak orang-orang yang menentang kita bahwa ya takutnya Desta mungkin juga cuma main-main sama akunya juga mungkin cuma kayak cinta sesaat doang, menggebu-gebu kan, apalagi masih muda gitu. Tapi ya udah balik lagi kita liatin bahwa ya enggak, ini emang udah pilihan kita. Tapi maksudnya aku juga bisa buktiin sih bahwa Desta tuh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, bukan cuman cinta ke aku doang gitu, tapi
harus menyelimuti semuanya gitu ya kan, kita nikah bukan cuma nama pasangan doang gitu, nantinya juga akan nama, apalagi aku 5 bersaudara lagi, keluarga aku banyak banget, nah dia harus bisa mengerti itu gitu, jadi akan banyak suara-suara kan dari berbagai keluarga aku gitu, aku pun juga banyak kan, jadi aku pun juga gitu ke dia, menerima apa kekurangan dia yang emang ya mungkin orang juga nggak tahu ya, taunya kan ya Desta sama aku kan ya udah gitu, tapi kita pasti di belakang itu juga ada perjuangannya gitu sih. Karena maksudnya emang Desta kan dituntut image-nya memang genit gitu kan, dan dia membentuk image itu gitu, jadi ya udah ngerti lah. Tapi genit kan hanya karakter, aslinya mah wow lebih parah. Aslinya mah nggak, apalagi anaknya kan cewek, jadi ya enggak lah, itu cuma hanya karakter aja, nggak ada serius genit, nggak pernah sih, nggak pernah nanggepin apa-apa. Fan show emang yang gue tanggepin biasanya. Lagi saya nggak ada fans, saya mah adanya teman-teman semua, karena emang ini kan dasarnya atas cinta. Silah, ini dasarnya karena emang apa ya, ya karena kasih sayang, jadi ya nggak ada tuh rencana gimana supaya harmonis, gak ada, itu kan berjalan dengan sendirinya. Harmonis itu bukan karena direncanakan, tapi kan memang karena berjalan mengalir. Yang paling enak tuh Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.